Waktu itu saya masih ingat banget, di depan saya persis ya, di barisan paling depan, jadi saya bisa melihat langsung ketika salam damai. Mereka sudah sepuh, ada satu pasang bapak ibu sudah sepuh. Jadi suaminya itu salaman sama istrinya cuma gini aja. Jadi nggak melihat mata istrinya tuh gini. Pikir saya, wah ini gelut, iki gelut. Ini pasti sarapannya keasinan atau gimana. Jadi lucu ya kayak seperti itu. Memang biasanya saudara-saudaraku, orang yang paling menyakiti kita itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan sebenarnya ini yang harus segera diselesaikan. Apalagi ini momen salam damai. Dalam Injil Matius dikatakannya, saya bacakan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Sangat penting ini saudara-saudaraku, karena di sini dikatakan jika engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi kita yang diminta untuk peka terhadap saudara-saudara kita, apalagi dalam hal ini suami istri ya, saya kasus ini ya. Apalagi suami istri harus lebih peka. Jadi bukan melihat dirinya sendiri, tapi melihat orang lain. Dan kita diminta untuk rendah hati, datang kepadanya untuk berdamai. Luar biasa kan? Ini yang diinginkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Bayangkan kalau kita datang seperti tadi, pasangan tadi, masih gundel, masih emosi di dalam misa, mau menerima komuni kudus. Ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang kita terima. Layakkah kita menerima Tuhan dengan hati yang masih grundel, masih marah, belum bisa memaafkan, apalagi bagaimana? Allah adalah kasih dan dan kita menerima Dia yang adalah kasih. Ini harus kita renungkan baik-baik, saudara. Jadi momen salam damai dalam Ekaristi itu adalah momen yang penting. Kita gunakan momen ini dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Terutama keluarga. Saya menekankan memang keluarga karena ini yang paling dekat. Datang sama-sama. Ya, jangan sampailah istri sama suami datangnya sendiri-sendiri. Ya udah kamu misa pagi, saya misa malam aja. Ya, kalau bisa bersama-sama. Kecuali kalau memang ada sebab lain, misalnya ada sesuatu hal yang tidak bisa yang membuat kalian harus terpisah pergi ke gerejanya. Itu masuk akal. Tapi kalau memang ada waktu, usahakan ke gereja bersama-sama, jangan berpisah-pisah. Itu penting, saudara-saudaraku ya. Keluarga kalau orang lain biasanya kan hanya formalitas ya. Kita tidak kenal, ada yang tidak kenal, ada mungkin teman, tapi kan seberapa dalamnya sih hubungan kita dengan mereka. Tapi di dalam keluarga sering terjadi bentrokan. Kita diajak untuk hidup dalam damai, terutama dan pertama-tama di dalam keluarga.